namimah. Betapa banyak orang terzalimi karena namimah. Oleh karenanya dia adalah dosa yang sangat besar. Dan namam, orang yang mengadu domba, dia telah menjalankan tugas syaitan, ya. Dia adalah rasulnya syaitan, karena syaitan memang tugasnya ingin memecah belah di antara kaum muslimin. Oleh karenanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang namimah. Apa itu namimah? Namimah secara istilah maknanya menukil perkataan dari suatu kaum ke kaum yang lainnya ala wajhil ifsad, dalam rangka untuk merusak di antara mereka, mengadu domba di antara mereka. Itu nukil kalam untuk menumbuhkan permusuhan di antara dua kelompok, ya. Sehingga yang dua orang saling bersahabat bisa saling bermusuhan. Ya. Oleh karenanya ini di antara akhlak yang paling buruk, Kalau kita perhatikan syariat, seluruh perkara yang bisa menyatukan hati kaum muslimin disyariatkan, bahkan diberi ganjaran yang besar. Senyum di antara saudara dapat pahala. Kenapa? Karena senyum bisa menumbuhkan saling menyayangi. Mengucapkan salam juga dapat pahala. Kata Nabi, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa? Karena mengucapkan salam menumbuhkan kasih sayang. Saling beri hadiah juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian saling mencintai, ya. Saling menolong, ya, ta'awun al birri wa taqwa, saling tolong menolong di antara kalian. Kenapa? Saling menimbulkan cita kasih di antara kaum muslimin, ya. Saling menutup aib di antara kaum muslimin, ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib suatu seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan demikian terlalu banyak syariat yang jika menimbulkan persatuan maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat berjamaah. Kalau kita mau pikir, lebih enak salat sendiri-sendiri di rumah. Lebih gampang, lebih kemudian hemat waktu. Kita juga tidak terusik dan terganggu dengan orang sebelah. Kita mau panjang mau pendek terserah kita. Tapi ternyata disyariatkan salat berjamaah. Kenapa? Agar saling mengenal. Agar saling dekat di antara hati-hati kaum muslimin. Maka terlalu banyak syiar-syiar Islam yang tujuannya adalah persatuan. Sebaliknya, semua perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian semuanya dilarang. Ghibah dilarang, namimah dilarang. Ya. Sampai berbicara dua orang berbisik-bisik, satu tidak diajak juga dilarang. Idza kuntum salasah fala tatanaja al-itsnan duna tsalits. Ya. Fa inna dzalika yahzunuhu. Jika kalian 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik yang orang ketiga tidak diajak berbicara. Kenapa? Karena itu bisa menyedihkan orang yang ketiga. Kenapa? Bisa menimbulkan dia suudzon, dia jadi minder, dia jadi berburuk sangka. Maka ini saja dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Bisa menimbulkan pertikaian. Rasulullah bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya. Terlalu banyak adab yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadi pertikaian. Oleh karena semua perkara yang mengantar kepada pertikaian dilarang. Bahkan sampai dusta, dan itulah dosa, dibolehkan jika mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Rasulullah SAW mengatakan, al-kadhibu la yahilul kadhibu illa fi thalath. Bahwasanya dusta haram kecuali pada 3 perkara. Di antaranya sebagai strategi perang, al-harbu khid'ah, bahwasanya perang adalah strategi, maka boleh berdusta. Di antaranya hadis rajul imraati wa hadis mar'a li zawjiha, seorang laki berdusta terhadap istrinya agar saling mencintai, istrinya juga berdosa kepada suaminya agar saling mencintai. Suaminya bilang, istriku, kau wanita tercantik di dunia. Jelas itu bohong, kan? Tetapi istrinya senyum-senyum, masa sih Abi? Iya benar. Bohong enggak, Bi? Enggak, benar. Kamu wanita tercantik di dunia. Terus istrinya juga bilang, kamu juga lelaki terganteng di dunia. Sama-sama bohong. Ini bohong enggak masalah, ya, karena menimbulkan saling mencintai. Bahkan bohong pun boleh jika menimbulkan saling
mengasihi, saling mencintai. Di antaranya liislahi dzatil bain. Dua orang saling bersengketa, masuk orang ketiga, A dan B ribut, dia datang ke A, dia bohong, dia datang ke B, dia bohong, sehingga mereka berdamai. Dibolehkan, bahkan dusta demi untuk mendamaikan diperbolehkan. Sebaliknya jujur kalau menimbulkan pertikaian dilarang. Gibah jujur enggak? Jujur. Orang jujur dia itu fulan gini. Dia gibah orang, dilarang. Syariat melarang. Kalau kau mau nasihat, nasihat langsung. Jangan ngomong di belakang. Kalau gibahmu sampai ke dia pasti ribut. Pasti ribut. Ini jujur dilarang, dilarang. Namimah juga jujur. Namimah tidak dipersyaratkan dusta. Namimah jujur. Jika menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin meskipun jujur dilarang. Oleh karena seorang ketika menukil berita, menukil perkataan, dia lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai nukilannya ini menimbulkan pertikaian di antara dua kaum muslimin, di antara dua ustadz, di antara dua dai, di antara dua tetangga, di antara suami dan istri. Dia jujur, tapi kejujuran itu ternyata menimbulkan malapetaka karena itu adalah mengadu domba di antara dua kaum muslimin yang saling mencintai. Maka ini perlu kita perhatikan. Namimah adalah dosa yang sangat besar karena bertentangan dengan salah satu tujuan Islam. Di antara tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Ya. Tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulus Sittah, beliau menyebutkan pertama adalah tauhid, yang kedua adalah persatuan. Maka ayat dalam Al-Quran tentang persatuan sangat banyak. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kaum muslimin saling bunuh-bunuhan, maka damaikanlah keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin saling bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikan di antara saudara kalian yang saling bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha aslihu bainakum. Mereka bertanya tentang anfal ketika para sahabat berselisih tentang masalah ghanimah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha aslihu dzata bainikum. Maka damaikanlah di antara kalian yang bertikai. Terlalu banyak ya. Di antara ibadah yang sangat agung adalah islahu dzatil bain. Mendamaikan di antara dua orang yang bertikai bahkan lebih afdal daripada salat dan puasa. Ya, karena mendamaikan dua orang yang bertikai. Oleh karenanya namimah bertentangan dengan salah satu usul, salah satu landasan Islam. Islam tauhid kemudian persatuan. Dia menghancurkan landasan tersebut, maka kadar dosanya tergambarkan karena dia bertentangan dengan salah satu landasan Islam. Sebagaimana syirik besar dosanya, kenapa? Karena syirik bertentangan dengan salah satu tujuan utama Islam, yaitu apa? Tauhid. Pokok kedua setelah tauhid adalah persatuan. Ini menimbulkan pertikaian, maka ini dosanya sangat besar. Ini tujuan utama syaitan di antaranya. Kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam syirik, maka syaitan mengadu domba.